warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niswatul Hasanah dari kelas kelompok P127. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume yang berjudul perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan peserta didik. Nomor 1, pengertian perkembangan kognitif peserta didik. Pengertian perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif peserta didik dapat dilihat dari proses mental yang terkait dengan bagaimana peserta didik belajar, berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi secara bertahap melalui 4 tahap. Yang pertama sensori motorik. Dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, praoperasional. Dari usia 2 sampai 4 tahun. Yang ketiga, operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Sampai 11 tahun. Yang keempat, yaitu operasional formal. Dari usia 11 sampai 15 tahun. Setiap tahap menggambarkan kemampuan kognitif yang berbeda-beda, mulai dari kemampuan dasar hingga kemampuan berpikir abstrak. Contohnya, pada tahap praoperasional, anak usia 2 sampai 4 tahun mulai menggunakan simbol seperti kata dan gambar, tetapi belum dapat memahami konsep yang lebih kompleks. Misalnya, anak dapat mengenali sebuah gambar apel tetapi belum mampu memahami bahwa apel bisa dimakan atau berasal dari pohon. Yang kedua, karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif. Karakteristik proses kognitif mencakup persepsi, memori, dan atensi. Persepsi adalah proses kognitif yang memfilter informasi dari lingkungan. Memori bertanggung jawab untuk menyimpan informasi, sedangkan atensi adalah kemampuan untuk fokus pada informasi yang relevan. Contohnya, pada saat seorang siswa memperhatikan guru di kelas, ia menggunakan atensi. Jika siswa kemudian mengingat pelajaran yang disampaikan, itu merupakan fungsi memori jangka panjang. Nah, seterusnya, komponen yang ketiga, komponen keterampilan kognitif peserta didik. Terdapat 4 komponen keterampilan kognitif seperti nomor 1, metakognitif, yang kedua strategi kognitif, 3 gaya kognitif, dan pemikiran kritis. Yang pertama, metakognitif. Metakognitif adalah kemampuan untuk memahami dan mengontrol proses berpikir sendiri. Yang nomor 2, strategi kognitif. Contohnya, pada saat siswa merencanakan bagaimana menyelesaikan soal matematika,
Nah, mereka menggunakan strategi kognitif. Siswa yang lebih reflektif mungkin merenung sebelum memulai. Nah, sementara yang siswa yang impulsif mungkin langsung mencoba menjawab tanpa berpikir panjang. Itu contohnya. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif mencakup hereditas atau genetik dan lingkungan. Keluarga dan sekolah memainkan peran besar dalam stimulasi intelektual anak. Faktor lain seperti kematangan fisik, minat, bakat, dan kebebasan berpikir juga mempengaruhi. Contohnya, seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang mendukung pendidikan cenderung memiliki perkembangan kognitif yang lebih baik karena ia terus mendapatkan stimulasi dari lingkungannya. Yang kelima, implikasi perkembangan kognitif pembelajaran. Penting bagi guru untuk mempertimbangkan perkembangan kognitif siswa ketika merancang pembelajaran. Metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikir anak. Islam, prinsip pengajaran seperti Al-Tadarruj fi Al-Tawqin menganjurkan agar pelajaran diberikan sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Contohnya, di sekolah dasar, guru bisa menggunakan media visual dan metode pembelajaran yang interaktif untuk membantu siswa memahami konsep-konsep dasar. Di jenjang yang lebih tinggi, guru dapat menggunakan metode diskusi dan analisis untuk merancang pemikiran kritis siswa. Dari modul ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana perkembangan kognitif peserta didik harus dianalisis dan dipahami agar pembelajaran di sekolah lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.